Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah Allah sehingga pada subuh yang mulia ini kita bisa berhadir di tempat yang mulia dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala karena selaku hambanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan tersampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh, saya tidak sebutkan satu persatu, semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertemuan mungkin ketiga ini sidang jamaah kita lanjutkan yang hari itu kerana ini masih pada peringatan Maulid Nabi ya. Berbanyak kita menyampaikan tentang Rasulullah. Ini salah satu bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah begitu cinta kepada kita, sayang pada kita luar biasa. Cuma untuk tema bagaimana Rasulullah cinta dan sayang pada kita, insya-Allah nanti saya sampaikan pada khatib Jumaat di Masjid Penyerat. Ya, karena bicara itu tentang sedih luar biasa. Karena di banyak jamaah. Ini kita lanjutkan. Hari itu saya berhenti tentang Rasulullah sudah lewat pada umur 35. Peristiwa terjadi iaitu di Kaabah itu terjadi banjir ya. Sehingga gotong royong bersama luar biasa, terutama sekali masalah Kaabah. Kemudian setelah gotong royong terjadilah perselisihan, cekcok bacuk, iaitu tentang mengenai siapa yang lebih berhak iaitu mengangkat batu Hajarul Aswad yang melengketkan kembali batu Hajarul Aswad kerana sudah jatuh banjir. Itu percekcok itu atau perselisihan itu sampai bahkan 4 hari ya, sehari, 2 hari, 3 hari cekcok apa doroh tidak selesai. Maka yang menyelesaikannya siapa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengambil satu kain, lalu Rasulullah mengangkat batu Hajarul Aswad, beliau letakkan di tengah sehingga Rasulullah memanggil kafilah itu dari kafilah A, mungkin A, B, C, D, maka mengambil pada posisi tempat itu di sudut-sudut, diangkatlah gotong royong bersama 1, 2, 3, 4 angkat. Luar biasa Rasulullah untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga yang meletakkan batu Hajarul Aswad tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak terjadi lagi cekcok, perselisihan, sehingga Rasulullah digelar dengan Al-Amin yang terpercaya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidang jamaah 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Sebelum itu lebih kurang 3 tahun. 3 tahun Rasulullah sidang jamaah berada di Jabal Nur. Jabal Nur itu Gunung Nur, gunung cahaya. Ada goa, nama goanya Gua Hira. Itu di Jabal Nur, Gunung Nur, Gunung Cahaya. Itu tepatnya dalam Gua Hira. Rasulullah lebih kurang 3 tahun Rasulullah menyendiri di situ. Bahasanya bertahanus, bahasa Cina berkhalwat. Khalwatnya sembunyi, menyendiri. Rasulullah berkhalwat, bertahanus. Cina khalwat ini gawat-gawat. Fikir Rasulullah berkhalwat, ini khalwat juga itu, tak pada. Khalwat ini lebih gawat lah. Khalwat sekarang itu ada pemuda, ada pemudi bersunyi-sunyi, 2 hana kerja lain.
Ya, bukan pasangannya. Jino sedang jamaah na informasinya, pada jaga bersama. Baik terjadi di kampung Danyo, daerah Danyo, di stadion Long Raya. Jino ka hana le moden jak hotel lo semai jino aneh ji kamu dembak motor lon dewa lengo lo dewa provinsi. Ustaz, tolong sampaikan sebentar Ustaz, ni kami dah banyak dapatkan. Itu sekarang khalwatnya di mobil-mobil. Lah motor bapak ibu jamaah. Ipo dah motor ditarik rem ke salah ya. Kemudian asyik udik orang di dalam. Waktu cengu hana ramai urun dua ro. Tiro abang tiro ino. Mapo boleh wallahu alam. Nya kamu rai jino. Ai long pegah long raya karena baksa dia di dalamnya dalam area yang terjadi bapa ibu dia. Karena ada informasi karena dia orang tua. Jadi sama-sama menjaga anu tanyo sedang jamaah. Jadi itu khalwat sekarang anjir no. Rasulullah dulu bertahanus dia menyendiri dalam gua Sur, dalam Jabar Nur, gua Hira sebelum 40 tahun, berarti usia 37 tahun Rasulullah di situ. Nah, pada usia 40 tahun maka Rasulullah datangilah malaikat Jibril, itu atas perintah Allah. Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Diangkat menjadi Rasul sedang jamaah membawa agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi hanya agama Islam. Kita persingkat, karena malam pertama itu Rasulullah didatangi malaikat Jibril menyampaikan wahyu, ya, sampaikan Iqra, ya Muhammad Iqra. La ana biqari, tidak, saya tidak bisa baca. Muhammad Iqra, la ana biqari, saya tidak bisa baca. Iqra Muhammad, la ana biqari, tidak, saya tidak bisa baca. Rasulullah tidak bisa baca. Makna tidak bisa baca, ini karena ada yang menyampaikan bahawa kafir Quraisy menyampaikan bahawa Al-Quran itu karyanya Muhammad. Karyanya Muhammad. Inilah wahyu Allah, sehingga inilah pula guru. Maka Jibril menuntunnya, Muhammad Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi baca. Jadi ada guru. Rasulullah gurunya adalah Jibril. Bapak ibu jemaah, maka kita harus ada guru. Alhamdulillah ini kena guru-guru danyo berikan pengajian. Alhamdulillah ada guru Zaban dan Syekh danyo dan lain sebagainya. Sedang jemaah ikuti. Terutama sekali mengenai salat, mengenai bacaan-bacaan salat. Nya guru sedang jemaah saya ibadah danyo. Ulang urung hanya jabut. Hana jabadah hana liwate kat Tuhan. Na drah pengajian pun hana ikuti, na gore no pi hana ikuti. Hantong pernah temannya kake ibadah-ibadah tu sayang sampai meninggal. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Tanya beribadah tapi anak ilmu ditolak oleh Allah. Persoalan yang luar biasa ketika di yaumil qiyamah. Awwalu ma yuhasibu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Awal-awal terhadap hambanya diperiksa dari kiamat solat. Solat hana payuh di dalam dunia, tapi ketika anak ilmu sungguh sayang, no, tak ada apa-apa. Tuntut sama Allah, ya Allah, lu sembahyang dalam dunia hantar pray, ya Allah, hantar pernah tinggal. Mana pahalanya? Tak ada, kata Allah. Kenapa? Waktu solat, waktu takbiratul ihram kah mulai salah. Apalagi selanjutnya dengan rukun-rukun qauli, ada rukun fi'li, rukun qalbi. Qalbi cuma dua, satu niat, niat, dua tertib. Yang qaulinya yang wajib kita baca takbiratul ihram, wajib kita baca takbiratul ihram pun bermasalah, masalah haju-haju. Nah, yang berpanjang Allahu Akbar. Nonton dengar lagi. Panjang kena tariknya, kena fokus baca tu. Agak panjang jauh jaro baca gaya haji. Allahu Akbar. Kena pepah sikit ternyata salah.
Ternyata hendak panjang A, punya panjang A, ada tak pertanyaan. Allah, apakah? Ini pertanyaan ni. Apakah Allah Maha Besar? Berarti urung semayang ragu. Kita tanya malaikat kalau. Berarti tanya, apakah Allah Maha Besar? Kena sembahyang tanyalah. Nyo Allah raya. Nya, tak ragu. Yang bermasalah. Betul bak firm kata lambat tengok. Allahu Akbar. Huruf kaf ganti huruf kha. Allahu Akbar. Nah, tak dengar. Sebenarnya Allahu Akbar. Okay, kaf tu huruf dua yang agak bunyi bacu. Yang kaf sabah, ta sabah. Ak menyamai usul bacu. Akbar. Sabah tuk ta ambatat pakai jino kaf ganti kha. Allahu Akbar. Akbar besar, akhbar khabar berita. Menyajikino surat kabar. Tak terjemahkan dengan Quran. Allahu Akbar, Allah surat kabar atau Allah berita. Allah Quran, ya Allah. Yang watai bak phone ka bermasalah. Uke hana kalau ni menyuruh MTQ, no kan ino tengok MTQ. MTQ pun nasional. Nyo habisnya ke provinsi. Bulan 13 ke Semelu. Nya segolong tampil Bapak Ibu jamaah nilai mandum sertuh mandum. Segolong tampil pada orang nak urang. 20 lebah kabupaten na mandum utusan. Nyambang 20 le dua urangnya. Nya nilai sertuh mandum 100 nilainya. Hana kurang-kurang. Kapan kurang? Wadah tampil. Wadah KH nilai. Wadah auzubillahi minasyaitonir rajim. Baca ayat. Kemudian sadaqallahul azim. Barusan turun dari mimbar bernama fulan bin fulan, utusan dari. Jadi inilah di kurung puluh 6. Pet kurung. Nah salah jali, sabah salah jali, salah huruf kai terang he, salah habari baca kai betul sabah. Jadi kurung puluh pet nilai 6 kurung. Sebelum tampil sertuh manduk. Bapak Ibu jamaah begitulah. Nyo dia terjemahan kam lagi salah. Allahu Akbar, Allah surat kabar. Naudzubillah. Kadang yang panjang bar pernah lu dapak cik. Ka betul ba awai ba tengah pah ba ujung salah. Allahu Akbar. Mungkin kerana panjang tak lam wate kanan yang lafadznya usolli fardhus subhi, yang lafadznya sunat, yang tergoreh dalam hati niatnya wajibnya yang haruna. Kena pertama dengan Allahu Akbar, kena pertama dengan sambil lafaz, dengan kena gorehkan hati supaya tergoreh nanik ruh panjang tak sampai ada font sampai habis. Allahu Akbar baru panjang tu bakal lain hati. Akbar besar, akbar Bapak Ibu beduk artinya. Beduk bahasa Aceh tambu. Hati-hati ya. Allahu Akbar. Allah Maha beduk. Naudzubillah. Allah Maha tambu yang pepeh tu abja mengtung nak tambu. Naudzubillah. Nyot mantong takbiratul ihram. Maka sidang jamaah Rasulullah punya guru iaitu Jibril. Dibimbing oleh Jibril. Rasulullah SAW disampaikan Quran melalui perantara malaikat Jibril atas perintah Allah. Bapak Ibu jamaah, bermacam cara Nabi menerima wahyu. Lehnya sidang jamaah Rasulullah kerana yang baru pertama Nabi ya Allah gemetar luar biasa. Nabi pulang ke rumah. Maka dipanggillah Siti Khadijah binti Khuwailid, selimuti, suruh selimut. Tabah lapis hijau antik, 2 lapis, lapis. Ya Allah gemetar Rasulullah. Ada apa kasihku, ada apa wahai Rasulullah, kenapa suamiku wahai Khadijah? Tadi aku di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu bahawa aku telah diangkat menjadi Rasul atas perintah Allah. Maka wanita pertama yang masuk Islam wahai Khadijah. Rasulullah, aku menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul, membawa agama Islam. Bagaimana pandanganmu? Wahai Rasul, aku yang
mengucapkan itu tauhidnya, saya memeluk agama Islam. Itu isterinya yang pertama luar biasa. Sedang jamaah, Rasulullah menerima wahyu dari Jibril. Yang pertama, Jibril menyampaikan wahyu tidak menampakkan dirinya. Nabi tengah mungkin nak duduk atau berjajak, ya, itu Nabi datang wahyu. Tapi malaikat Jibril tidak menampakkan diri. Nyantuk dalam dada Nabi. Nabi baru menyampaikan wahyu. Yang kedua, Jibril membawa wahyu pada Rasulullah menyerupai seorang laki-laki. Tuk Jibril tanya kepada Rasulullah, ramai-ramai sahabat, ya Muhammad, ma huwa iman? Apa itu iman? Rasul menjawab. Yang menanya tak jawab balik. Sadaq, benar Muhammad. Sahabat lain kok urung temanya, ya Muhammad, apa itu iman? Lu tanya apa itu iman, dijawab Rasul. Maka yang menanya urung tanyanya berhala betul Muhammad. Yang sahabat kehairan je, ya kau nak urung temanya kau betul juga. Tanyalah, ya Muhammad, ma huwa Islam? Apa itu Islam? Rasul juga menjawab, benar Muhammad. Tanyalah, ya Muhammad, ma huwa ihsan? Apa itu ihsan? Rasul menjawab, benar. Lalu pergilah lelaki ini. Sahabat tanya, ya Rasul, siapa dia? Kok dia nanya? Kok dia yang benarkan? Siapa dia? Wahai sahabatku, itu adalah malaikat Jibril sedang menyampaikan wahyu. Maka pertanyaan kedua, adakah sahabat Nabi melihat malaikat Jibril? Nah, malaikat sahabat Nabi. Nah, kalau malaikat Jibril, terus malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki, lalu tanya, ma huwa iman, ma huwa Islam, ma huwa ihsan? Nabi jawab, dibenarkan. Lalu pergilah lelaki ini, Jibril. Pertanyaan orang tua, nakah sahabat Nabi melihat malaikat Jibril? Apa anak? Ada mana tu? Ya, enggak ada. Yang dilihat oleh sahabat siapa? Sahabat Nabi melihat manusia. Biar talang. Sahabat Nabi hanya kalau malaikat, yang kalau manusia. Tak bang kita juga kalau. Biar bikin. Jawab, ya Rasulullah, siapa itu? Itu malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril menyerupai manusia seperti kita. Yang biasanya udah, oh berarti sahabat Nabi kalau malaikat Jibril hana. Itu yang kedua. Ya. Ketiga, malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Jibril itu dalam rupa yang asli. Ya, luar biasa Rasulullah. Nabi melihat malaikat Jibril dengan rupa wujud yang asli. Pajan. Wate Isra Mi'raj. Nah, itu. Malaikat Jibril melihat Nabi melihat Jibril dalam rupa wujud yang asli. Kemudian Nabi menerima wahyu yang paling sangat berat. Ini luar biasa Nabi. Nabi di samping gemetar, kemudian agak terik, lalu tebih Nabi keluar keringat putih, kemudian dingin keringatnya. Kau tahu dingin. Itulah seperti suara gemerincing lonceng. Ya, nang ding. Lagi suara gemerincing lonceng. Lagi suruh dia itu. Nabi yang menerima wahyu yang paling sangat berat. Bapak Ibu, kita hapus singkat. Nabi menyampaikan itu ajaran Islam, sudah diangkat menjadi Rasul. Tidak mudah Bapak Ibu jamaah. Kenapa? Karena pada Nabi sudah 40 tahun ya hidup bersama kafir Quraisy. Yang mereka Bapak Ibu jamaah yang menyembah yaitu patung-patung Latta, Uzza, Hubal yang paling besar. Latta, Uzza, Hubal, Manat yang paling rare. Datang Nabi membawa agama baru, agama Islam. Bapak Ibu tidak mudah. Pertama Nabi sembunyi-sembunyi 3 tahun later. Sembunyi-sembunyi, door to door, tidur, keluarga, kalangan keluarga. Maka tersebutlah itu orang-orang yang masuk Islam pada waktu awal. As-sabiqunal awal. Orang-orang yang tamu Islam pada masa awal. Itu nak Khadijah. Kalangan yang urun Tuhan malamnya kalau tampil sekali Tuku Junaidi, Abu Bakar Siddiq, Umar belum.
Umar belum. Kemudian ada Utsman bin Affan. Ya, Utsman, Abu Bakar masih tua, Utsman muda. Kemudian paling anak-anak Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Zaid bin Harisah, apa ibu jamaah dan sebagainya. 3 tahun sembunyi-sembunyi. Ya, nama sembunyi-sembunyi bapak 3 tahun tapi ketahuan juga beberapa. Akhirnya turunlah ayat Quran surah Al-Hijr. Ya, fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Muhammad sampaikan secara terang-terangan. Ya, baru luar biasa. Suruh sampaikan, jangan sembunyi-sembunyi lagi. Hadapi orang-orang kafir Muhammad secara terang-terangan. Turunlah ayat. Bapak ibu jamaah, leden sembunyi-sembunyi di kota Mekah. Bapak ibu jamaah, leden. Nah, disitulah Bapak ibu jamaah, ketika terang-terangan, inilah yang dihadapi oleh orang-orang yang baru-baru masuk Islam, disiksa luar biasa. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, ya Allah. Hanya piu-piu. Nabi apalagi diejek, caci maki, pendusta, pembohong, luar biasa. Setiap hari itu makanan Nabi, tapi Nabi tak pernah membalas satu kali pun. Maka terkena-kena yang sangat besar Bapak ibu jamaah, sahabat-sahabat Nabi yang baru masuk Islam. Contoh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah orangnya hitam Bapak ibu jamaah. Bukan persoalan dengan wajahnya Bapak ibu jamaah, karena Allah tidak melihat wajah harta. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kata Nabi. Sungguhnya Allah tidak melihat rupa kamu, harta kamu, walakin, tetapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amal kamu. Bilal bin Rabah orangnya hitam, budak Muawiyah. Apa terjadi? Karena Bilal masuk Islam, dia sudah bertauhid, dia masuk agama yang dibawa oleh nama agama Islam, maka ketahuan sama Muawiyah, disuruh keluar daripada agama Islam, tidak mau lagi Bilal bin Rabah. Luar biasa imannya, disiksanya luar biasa. Oh ya Allah, Bilal bin Rabah. Sampai-sampai Bapak Ibu, bukan caci maki yang dihadapi, bukan lagi hinaan, tapi diseret Bilal bin Rabah, ditarik matahari, diikat jaro, ditarik. Setelah ditarik Bapak Ibu jamaah, bukan dikasih sama anak-anak, disuruh ejek, disuruh lempar sama anak-anak kafir Quraisy, ya Allah. Ditarik lagi Bapak Ibu jamaah, ditarik matahari, lalu dijatuhkan, diambil batu sedang jamaah, ditaruh di dadanya, dicap oleh ahad, maknanya qul huwallahu ahad, Allah satu, Allah satu. Datang Abu Bakar Siddiq Bapak Ibu jamaah, wahai Muawiyah, jangan kau siksa lagi dia itu, jualkan sama saya. Maka dibelilah oleh Abu Bakar. Berapa harganya? Wahai Umayyah, berapa kamu jual? Saya jual 7 tel perak. 7 tel perak. Punya uang tanya jina Bapak Ibu jamaah, kalau le juta masanya. Masa hari itu Bapak Ibu jamaah 33 juta. Berapa kamu jual? Saya beli, kata Abu Bakar. 7 tel perak, artinya 33 juta saya jual. Abu Bakar langsung beli, tidak minta kurang. Tidak minta kurang. Ya, pulang sebentar ke rumah, ambil ini uang. Maka budak Bilal bin Rabah dibeli Abu Bakar, lalu dimerdekakan, bebas dia. Apa kata Muawiyah? Oh, bodoh kali kamu. Abu Bakar, bodoh kamu. Itu hitam clean dong. Kenapa dia pakai longnya? Lu 3 juta kamu langsung beli. Kalau kamu minta 1 juta, saya jual. Nah itu. 5 juta saya jual, kamu langsung beli. Anak laki-laki kurung, bangai kah? Kalau minta 1 juta, saya jual dia. Nah, begitu. Dibalik oleh Abu Bakar Siddiq. Kamu bodoh. Muawiyah, sekiranya kamu sampaikan bahwa itu harga budak ini 200 juta, saya beli. Nya saya pakai urung. Nya apa? 50 juta ibu belah je Bakar. Anak laki-laki kurung. Ibu kek Bakar, anak pun belah 50 juta. Itu 3 juta lagi lonjong ah. 3 juta ibu kek Bakar. Kenapa Bakar? Lah Bakar, oh ma bangai kah? Hana ka pegah 1 juta, ka pegah 1 juta, cok 4 juta. 50 juta ka pegah, untung hana 50 juta. Bapak Ibu jamaah, Bilal bin Rabah luar biasa. Menjadi muazzin Rasulullah. Luar biasa.
Ketika Bilal bin Rabah diangkat masuk Islam, merdeka menjadilah Bilal Rasulullah luar biasa. Kapan beliau berhenti? Ketika tidak ada lagi Nabi. Kenapa beliau berhenti? Han sanggup boleh. Bilal bin Rabah han sanggup boleh. Han sanggup. Kenapa? Ketika ada Rasul, Bilal bin Rabah muazzin. Ketika beliau luar biasa ketika azan, karena kan kalau pergi ke Madinah, kan di situ kan ada kuburan, ada Raudah yang boleh masuk Raudah. Jarak Raudah dengan kuburan Rasulullah kan tidak jarak, dekat dengan kamarnya. Bila Rabah asa azan, begitu dia azan, itu selalu Rasulullah keluar, nampak dilihat. Satu kelezatan, kenikmatan ketika Bilal melihat Rasulullah lewat, luar biasa. Sebagaimana juga Abu Bakar. Abu Bakar luar biasa juga. Abu Bakar ketika haus Abu Bakar, ketika haus, Rasulullah ambil air, lalu Rasulullah minum. Kata Abu Bakar, saya melihat Rasulullah minum, maka hilanglah haus dahaga saya. Ulangi, Abu Bakar haus, gerah bahasa Aceh, haus. Tapi ketika Rasulullah minum, dilihat sama Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Saya melihat Rasulullah minum, maka haus dahaga saya hilang. Long kalau Nabi JI gerah long gadah. Hanya menyolong test, betul nampak nai nyumpuma long test. Cak long CI kemudian long JI. Kira-kira awak don kalau long JI, kira-kira ke mana dah? Okey mana ke? Saya melihat Ustaz Bukhari minum, maka haus dahaga saya gadah pun tamah. Kamu tahu kau gadah pun tamah. Long kalang Ustaz Bukhari JI, long gerah. Long gerah. Ya. Abu Bakar luar biasa. Bukan itu saja ketika hijrahnya, mata umur 40, hijrah Nabi 50 Haji Isra Mi'raj, 50 dah hijrah Nabi. Hijrah Nabi, ya Allah, pertoh 80 kilo. Pada kilo tertul kilo piuh bar rumah ibu Ummu Ma'bad. Abu Bakar kalau cik Nabi jadi dalam perjalanan pada Abu Bakar, sama-sama dalam perjalanan berdraurun pada hijrah. Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, kemudian Abdullah bin Quraifid yang menunjuk jalan, Amir bin Fuhairah yang awalnya berkameng gua sur. Yang menanti Abu Bakar kalau Rasulullah kejir, ya Allah, Abu Bakar haus juga. Kan sama-sama perjalanan tertuh 10 kilo. Ketika Nabi jadi, Abu Bakar Nabi jadi, ikan ya Allah, saya melihat Rasulullah minum, maka haus dahaga saya hilang. Ya Allah. Ini kena kemana? Jumpa nak acara waktu kecil, Pak kecil. Saya melihat Pak kecil JP, puan sangat. Maka kamu mulai gerah. Hang ada. Itu apa ibu camat. Ya, Bilal bin Rabah muazzin pertama. Maka beliau tidak sanggup lagi berhenti. Kapan? Ketika Nabi wafat. Kenapa enggak sanggup? Kenapa beliau berhenti? Sebenarnya beliau tidak berhenti, tapi hang sanggup. Ketika Nabi azan, asyhadu Allahu akbar, Allahu asyhadu Allah. Ketika ucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau ucap ini, Rasulullah keluar dari biliknya, dari tempat kamar dia menatap. Mata Bilal menatap Nabi keluar, itu satu kelezatan nikmat bagi Bilal bin Rabah. Ya Allah, luar biasa. Ketika tidak ada lagi Nabi wafat, beliau sanggup. Kalimat tidak bisa dilanjutkan, keluar air mata. Kenapa? Beliau menunggu Nabi keluar. Maka beliau pamit pergi ke Yaman. Sudah lama ditinggalkan, sehingga Bilal bin Rabah bermimpi. Mimpi Bilal bin Rabah betul-betul mimpi bertemu Nabi. Datang Nabi, wahai Bilal, tega sekali kamu. Kenapa kau tinggalkan aku di sana? Wahai Bilal, kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa kamu tidak menjenguk aku, wahai Bilal? Sudah lama, wahai Bilal. Kenapa kamu tidak rindu lagi denganku, wahai Bilal? Bangun beliau, ya Allah,
tanpa ragu timbullah mahabbah, kecintaan. Maka berangkat beliau tinggalkan kota Yaman, berangkat ke Syam. Berangkat Bapak Ibu jamaah. Nah, beliau sampailah ke makam Rasulullah. Datanglah Abu Bakar, wah Bilal bin Rabah. Kamu sudah datang Abu Bakar, wahai Bilal? Ya Abu Bakar. Ketika pas waktu zuhur, Bilal, azan Bilal. Sudah lama kami belum mendengar itu suaramu Bilal. Suara Bilal Bapak Ibu jamaah nak pakai mic. Ini kelebihan Bilal bin Rabah. Suara Bilal bin Rabah naik ke menara. Ketika bila kumandangkan azan Bapak Ibu jamaah, 7 kilo. Ini 7 kilo 4 dari Nomor Lambaru 7 kilometer Bapak Ibu jamaah. Hana pakai ni. Lantang suaranya merdu luar biasa. Allah, suaranya ya Allah, 7 kilo. Hana pakai ni. Kelebihan Bilal. Apa kata Abu Bilal? Ya Abu Bakar, jangan. Kalau itu jangan. Tak sanggup saya. Datang Umar, begitu juga. Wahai Bilal, azan Bilal. Datang Hasan Hussein, baru. Wahai paman kami, pada kami ada darah daripada Rasulullah. Wahai paman kami Bilal, azan Bilal, kami rindu dengan suaramu Bilal. Diminta oleh Hasan Hussein, baru beliau bersedia. Beliau naik. Tidak ada banyak yang tahu ketika diazan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu jamaah, suara itu sudah lama hilang. Ya Allah, semuanya berdatangan Bapak Ibu jamaah. Bilal hidup, Rasulullah hidup lagi. Masya Allah, ditinggalkan semua jualan pergahaban Bapak Ibu. Tapi ketika itu Bapak Ibu jamaah, yang sanggup Bilal hanya sampai asyhadu anna. Enggak bisa lanjutkan. Tumbang Bilal. Kenapa? Nabi tidak ada lagi. Ini Bilal bin Rabah, Islamnya luar biasa. Ya Bapak Ibu jamaah, sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dan dia view sampai pohonan lewat Mamlah. 5 minit tu. Kali 15 minit tu minum makan. Ammar bin Yasir masuk Islam. Ammar bin Yasir masuk Islam, ayahnya kemudian juga ibundanya Sumayyah. Ya Allah. Abu Jahal, paman Nabi, Abu Jahal menyiksa keluarga ini. Apa yang dibuat? Disiksa ayah Ammar, disiksa oleh Abu Jahal dan anggotanya sampai meninggal. Penganiaya meninggal, wafat, syahid. Sumayyah, ya Allah, ibunda Ammar melihat Ammar golongan disiksa. Dilihat ibundanya Ammar bin Yasir, Bapak Ibu jamaah, Ammar bin Yasir. Ibunda Sumayyah, Abu Jahal. Naudzubillah. Bapak Ibu, ditusuk. Di mana ditusuk? Di tempat ditusuk, yang tempat dia enggak sanggup kita ngomong. Ditusuk di tempat kemaluan. Abu Jahal menusuknya Sumayyah, ibundanya Ammar, di kemaluan. Ditusuk di tempat kemaluan ibundanya Ammar. Ya Allah, syahid, meninggal. Ammar, lihat ayahmu, ibumu, tinggalkan agama Muhammad, ikut kembali Lata, Uzza, Hubal, Manat. Tidak. Karena itu juga disiksa. Lalu Ammar tak sahan. Nah, ini cerita Ammar tak tahan. Lalu beliau mengucapkan, baik, katanya, baik. Mana baik apa? Saya tinggalkan agama Muhammad, baik. Untuk apa? Supaya beliau selamat. Setelah itu Ammar langsung dia dalam keadaan sedih, menangis, pergi menghadap Rasul. Ya Rasul, ya Rasul, ayah saya disiksa, meninggal. Ya Rasul, ibunda saya ditusuk oleh Abu Jahal di tempat kemaluannya. Wahai Rasul, lalu saya disiksa. Wahai Rasul, lalu saya disuruh keluar agamamu. Wahai Rasul, sehingga saya tak tahan juga Rasul, sehingga saya bilang saya tinggalkan agama Muhammad. Tapi Rasul, itu supaya saya selamat daripada siksaan Abu Jahal. Tapi dalam hati saya tidak. Hanya itu dalam
mulut saya saja, wahai Rasul, bagaimana pandanganmu wahai Rasul saya ini? Sehingga turunlah ayat dalam keadaan terpaksa. Dan dalam terpaksa ini, tapi dia tidak pakai dengan hati, sama juga sebagaimana Asiyah ketika disiksa oleh Firaun. Sama itu ceritanya, Firaun mensiksa Asiyah juga demikian. Jadi beliau bagi dua cinta. Ya Allah, ya Allah. Karena Firaun sudah tahu Asiyah itu masuk Islam, maka ya Allah, biarlah badan tubuhku ini yang kasar ini kuserahkan sama Firaun, tapi hatiku tidak, wahai Nabi. Cintaku padamu 100%, wahai Allah. Wahai Allah, cintaku padamu 100%. Tapi badan yang kotor ini, yang kasar ini, tidak apa-apa, kuserahkan sama Firaun. Itu Asiyah. Ammar juga demikian, sehingga turun ayat Bapak Ibu. Kalau demikian tidak apa-apa, wahai Ammar. Ya itu Ammar. Wah biasa Bapak. Itu disiksa Ammar. Banyak sekali sahabat-sahabat Nabi Bapak Ibu jamaah. Itu Nabi sampaikan secara terang-terangan luar biasa Nabi. Bapak Ibu jamaah, saya persingkat Bapak Ibu, sehingga ya peniayaan, pengejekan itu caci maki luar biasa. Lemparan kotoran sudah biasa Bapak Ibu. Nabi ya Allah ketika salat bermacam ragam dibuat. Ada yang ditarik dengan kain diikat, ada yang kotorannya dituangkan ke atas Nabi ketika sujud, ya Allah. Dan Nabi tak angkat-angkat kepalanya. Ketika itu datang Fatimah, ya Allah, luar biasa. Ya, tapi Bapak Ibu jamaah, Rasulullah menyampaikan secara terang-terangan, itu lebih banyak tentang tauhid di Arab, 13 tahun, banyak pengikut luar biasa Bapak Ibu jamaah. Tapi Nabi akhirnya ya terjadilah tahun duka cita. Tahun duka cita disebut dengan tahun Amul Huzni, tahun duka cita, karena pada tahun itu sidang jamaah pertama meninggalnya orang dicintai Khadijah. Tidak berselang lama, ada riwayat situ 3 hari Bapak Ibu jamaah. Naik bulan itu arti bulan, ya, dalam bulan yang sama di bulan Rajab Bapak Ibu jamaah wafat juga itu Abu Talib. Duka cita bagi Nabi. Akhirnya Nabi pergi ke Taif. Taif itu jaraknya 60 mil. Dari Mekah ke Taif 60 mil. Menyota kilometer Bapak jemaah lebih kurang 30 kilometer dari Mekah menuju Taif. Di sana mungkin mendapatkan itu keamanan kerana saudara-saudara apa yang terjadi. Menyojamun nagam sama saja cuak-cuak Bapak Ibu jemaah, cuak-cuak sudah diulang ke sana orang kafir Quraisy menghasut orang-orang Taif bahawa Muhammad akan datang ke sini, dia membawa agama macam-macam, kamu ejek dia. Itu sudah masuk duluan mereka. Nabi datang dengan Zaid bin Harisah. Disambut Nabi Bapak Ibu jamaah, ternyata pertama dilihat Nabi baik kerana dibuat 2 barisan. Nyotok presiden, Bapak Ibu jamaah kan menyotok presiden kerana jalan kiri kanan, hanya urundon. Nana pakai bendera lawan namin lewat mobil presiden. Nabi ketika ditanya Bapak Ibu jawab, ternyata juga demikian dibuat, tapi lain ucapannya, sudah disengaja di sana. Nabi bersama Zaid bin Harisah caci maki Muhammad, pembohong, Muhammad pendusta. Tidak cukup itu, lemparan kotoran dilemparkan, kerikil-kerikil dilemparkan. Nabi bahkan berdarah di situ. Sehingga Nabi balik Bapak Ibu jamaah, datanglah malaikat Jibril, itulah gurunya, mursyidnya luar, gurunya Jibril. Maka Jibril datang, ya Muhammad, ya Muhammad, aku melihat kamu diperlakukan oleh penduduk Taif Muhammad. Caci maki, hinaan luar biasa Muhammad. Lemparan kotoran kepadamu Muhammad. Kakimu berdarah Muhammad. Habibullah kasih Allah diperlakukan demikian. Wahai Habibullah kasih Allah, wahai Muhammad, perintahkan kepadaku Jabal Qubais, dua buah gunung. Di antara situ Jabal Qubais ada 2. Wahai Muhammad, perintahkan padaku, mintakan padaku Muhammad, mintakan padaku Muhammad, biar ku ambil, ku angkat itu bukit Jabal Qubais. Tabuhlah Muhammad, itu gunung-gunung yang dekat dengan Taif, biarlah ku angkat Muhammad, ku lemparkan pada mereka Muhammad, biar mereka semuanya mati Muhammad. Tidak sempatannya mereka membuat kamu demikian Muhammad, ku lemparkan mereka biar mati Muhammad. Apa jawab Nabi? Ya Jibril jangan, Jibril jangan. Hari ini mereka tidak beriman pada Allah padaku.
Tapi suatu saat, wahai Jibril, daripada wanita-wanita sekarang, mereka nanti akan mengandung anak-anaknya, akan lahir anaknya, keturunannya yang beriman kepada Allah dan beriman kepadaku, yang mereka suatu saat akan masuk Islam. Nabi luar biasa. Sehingga Nabi tidak cukup, Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuklah kaumku, sesungguhnya kaumku tidak tahu. Jibril, jangan dibiarkan ya Nabi. Baru Nabi pulang. Bapak Ibu jamaah, kita pusingkan, usia Nabi itu sudah sampai lebih kurang 50 tahun. Maka kekasih dalam keadaan sedih, meninggalnya Khadijah, meninggalnya Paman Abu Talib, kemudian peristiwa di Taif. Tidak lama Bapak Ibu jamaah, 27 Rajab Nabi Isra. Nabi Isra Mi'raj terjadi Bapak Ibu jemaah. Nyo kana Isra, trip tak perjalanan Isra Pak kecil, trip Mi'raj Isra-nya untuk 2 jam. Jadi hanya sampai ke ino, tapi yo dia kan trip 2 jam maka pohon lewat 15. Demikian saja insyaallah tu orang Jumaat ke dan nyo wirid dan zikir dan doa bersama. Ada ada komando-komando le je. Lebih lagi le subuh terlanjur je. Ana payah komando-komando le tel. Le selesai solat, long balik dah berzikir, dah wirid dan zikir, dah baca doa tu. InsyaAllah pohon 16 hasil kali kau pun tujuh biaya yo orang nanti kan dia hanya pohon 16 kali uci walaupun wirid zikir ada biaya ya atau pohon ada piu kajilah ya. Baik, demikian saja, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurang orang tua laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.